Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, semoga tetap semangat dan selalu diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bareng aku Fathia Adira Fauzi dalam program Sopi seputar obrolan para ahli. Tentunya cuma ada di Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Yang bakalan nemenin Sobat Sopi semua selama 1 jam ke depan. Jangan lupa seperti biasa, aku mau nyampein pesan nih seperti episode-episode sebelumnya. Yaitu selalu bersyukur dan kurangi rasa insecure. Kemudian buat Sobat Sopi yang ada di rumah nih atau dimanapun kalian berada, bisa langsung mampir aja ke www.radioupi.chester.fm dan bisa kirim salam apapun itu, mau komenin apapun itu selama siaran juga boleh banget. Atau mau lihat wajah kita nih, wajah-wajah visual kita bisa mampir dulu di YouTube channel kita di @radioupi. Oke nih, gimana nih kabarnya Sobat Sopi semua yang ada di rumah, yang ada dimanapun kalian berada, yang mungkin tadi habis beres Jumatan kali ya, atau mungkin sekarang lagi terik-teriknya, panas-panasnya di hari Jumat ini kali ya. Waduh, pokoknya pesan aku tetap sama seperti episode sebelumnya. Terus juga sobat-sobat Sopi semua yang ada di rumah ataupun di mana kalian berada nih, udah pada makan siang belum? Kalau belum makan siang, yuk kita makan siang. Sopi. Apaan sih berisik amat? Cie yang cek terus. Ini mah bukan Sopi yang itu, tapi Sopi seputar obrolan para ahli. Balik lagi di Sopi seputar obrolan para ahli, masih bareng aku Fathia. Bicara soal fashion nih Sobat Sopi, pasti kan jadi salah satu tren ya. Tren yang tidak akan habis dimakan oleh umur. Bener gak sih? Dan fashion yang kita highlight di sini terkait dengan mode busana. Sementara itu, si tren dari mode fashion di dunia ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang kini telah mengalihfungsikan dari kebutuhan kita untuk berpakaian menjadi gengsi dari sebuah pakaian. Nah, sehingga hal ini tuh tentunya bisa jadi PR semata bagi industri fashion, terutama untuk para desainer di luar sana, untuk bisa terus berkiprah merancang fashion yang nantinya bisa diterima di masyarakat luas. Nah, fenomena ini disebut dengan fenomena fast fashion. Akibat dari fast fashion ini muncul nih banyak banget ide kan dari desain-desain ternama yang tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, alih-alih nih keluhan untuk membeli si pakaian itu kan makin banyak nih ya. Contohnya seperti gak cocok lah kelihatannya, oh ternyata pas dipakai gak enak bagian ini bagian itu, kendalanya kegedean lah dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu kendala utama juga ketika kita membeli baju gitu ya, salah satunya. Nah, pasalnya kendala tersebut tuh sedikit demi sedikit diakui juga bakalan bisa menguras kantong. Nah, sehingga bisa disimpulkan nih bahwa setiap individu saat ini tuh memang perlu banget sih ya menurut aku untuk punya kemampuan menjahit, untuk bisa memenuhi kebutuhan dari hidupnya sendiri. Nah, salah satu wadah yang mampu untuk menaungi kebutuhan menjahit adalah tempat dari lembaga kursus dan pelatihan menjahit sendiri. Dan begitu banyaknya jenis lembaga pendidikan keterampilan dan ataupun pelatihan kerja yang nantinya disebut dengan lembaga kursus dan pelatihan atau LKP LPK ini bisa nih jadi salah satu hobi kali ya, hobi dan juga kegemaran bagi masyarakat. Kenapa sih? Karena dapat mengembangkan si kemampuan masyarakat itu sendiri sehingga nantinya bisa meningkatkan kualitas dan juga dapat meningkatkan taraf kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Nah, menurut aku sih ini menarik banget ya untuk kita bahas, ya nggak sih Sobat Sopi? Soalnya ya LKP atau LPK zaman sekarang tuh mulai kurang dilirik lah karena banyak banget kursus online yang sekarang lebih kece, lebih banyak dipakai lah sama anak-anak muda gitu ya. Tapi tahu nggak sih Sobat Sopi, ada loh yang masih standing operation dan sangat melegenda untuk LKP, LPK di khususnya bidang menjahit. Yaitu adalah LKP, LPK Pelita Masa. Nah, seberapa tahu sih kamu sebagai wargi milenial sama Pelita Masa ini? Yuk
Langsung aja di sebelah saya ini ada Ibu Nurhayani. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Fatia, alhamdulillah saya sehat walafiat. Ini udah lama banget ya aku nggak ketemu Ibu. Sebulan ada? Lebih kali ya Bu ya, sebulanan lebih dari terakhir aku magang. Jadi for your information juga, sebenarnya ini adalah pimpinan dari lembaga di mana aku magang guys. Dan hari ini bener-bener sangat tersanjung dan sangat ngerasa aduh seneng banget nih Ibu akhirnya bisa datang di acara Shopee, di acara program siaran Fatia ini. Ya, alhamdulillah. Iya Bu, gimana perasaan Ibu dengannya Bu? Gimana ya? Ya senang juga bisa ketemu lagi sama Fatia ya. Alhamdulillah ya, senang juga bisa berbagi pengalaman gitu di bidang kursus dan pelatihan. Oke, keren banget sih Bu, aku juga merasa akhirnya ketemu Ibu gitu, pengen ngobrol banyak sih sebenarnya sama Ibu. Boleh tuh Ibu diperkenalkan kepada Sobat Shopee yang ada di manapun lah kalian berada. Ini Ibu Nurhayani itu apa, sebagai apa gitu Bu, tempat magang saya ini mah. Oke Fatia, makasih sebelumnya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Sofi, saya Nurhayani. Mhm. Saya mengelola kursus menjahit. Mungkin ada yang udah kenal dengan nama kursus Pelita Masa. Saya mungkin di sini generasi kedua ya, ikut berkecimpung mengelola kursus menjahit itu sebetulnya sejak SMA. Oh. Udah diajak-ajak sama orang tua. Iya Bu. Jadi dari keempat anak bapak itu yang mau ikut belajar menjahit cuman ibu Fatia gitu. Oh, cuman Ibu aja Bu. Jadi ditawarin sama orang tua tuh, ayo kursus katanya, nanti insya Allah suatu saat akan berguna. Ya asalnya gitu sih, antara semangat kadang juga males gitu ya, karena namanya kan waktu masih remaja, berapa puluh tahun yang lalu. Tapi ya alhamdulillah gitu, walaupun belajarnya kalau kata bahasa Sunda mah belang betong gitu ya. Iya Bu. Tapi akhirnya bisa mengikuti ya hampir semua tahapan lah kursus gitu. Kalau dibilang level ya mungkin dari level 1, level 2, level 3 itu semuanya alhamdulillah bisa diikuti. Ya, akhirnya seperti sekarang ini. Jadi yang bisa tetap mengelola kursusnya orang tua sampai sekarang itu ya akhirnya saya, karena mungkin ibu yang memang menguasai bidang menjahit khususnya sebagai cikal bakal keterampilan yang ada di Pelita Masa gitu. Oh, menarik banget ya Bu. Ternyata cuman ada satu nih yang tembus dari menjahit. Kenapa nggak ditarik gitu ke kakak Ibu, saudara-saudara Ibu, ayo kita jahit juga, kan sekarang juga udah berkembang kan Pelita Masa Ibu. Ya karena mungkin setiap orang passionnya berbeda ya. Kalau ibu dari dulu karena memang orang tua mengelola menjahit, dulu sih pernah cita-cita jadi fashion designer gitu ya. Cuman mungkin tidak ditekuni dengan serius, akhirnya lebih kepada mengelola lembaga pelatihannya gitu. Tapi si keterampilannya keterampilannya sendiri ya harus dikuasai juga gitu, karena antara menjahit dengan fashion itu sebetulnya berkaitan erat gitu ya. Iya, betul Ibu. Oke nih Bu, tadi kan aku di awal udah sempat menyinggung ya Bu, terkait dengan fashion dan juga menjahit. Menurut Ibu nih, bagaimana pandangan Ibu terhadap dunia fashion dan menjahit saat ini lah boleh Bu? Pandangan ibu terhadap fashion ya. Sebetulnya kalau fashion itu sendiri kan tidak hanya kalau menjahit itu mungkin orientasinya lebih kepada baju ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau fashion itu mungkin tidak hanya pakaian saja ya. Mungkin sepatu juga itu fashion. Iya betul. Jadi fashion itu mungkin sesuatu
yang kita pakai untuk menunjang penampilan kita supaya lebih baik, lebih indah, lebih Iya. enak dipandang gitu ya. Jadi mungkin tidak hanya terbatas pada pakaian aja, bisa tas juga bisa fashion, sepatu bisa fashion. Kemudian apa lagi ya? Penutup kepala, topi, ya, Aksesoris, Bu. aksesoris, kerudung itu juga Aksesoris. mungkin bisa fashion. Nah, mungkin Pelita Masa melalui keterampilan menjahit itu membantu kita lah ya untuk lebih memiliki kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan tentang fashion itu sendiri ya, khususnya pakaian. Pakaian gitu. Oke, Ibu. Berarti di sini peran penting AKP Pelita Masa dalam fashion sendiri adalah mewadahi tadi ya Bu ya, untuk bisa mewadahi fashion itu sendiri. Ya, kita memfasilitasi orang-orang yang ingin bergelut di dunia fashion, karena kan untuk mewujudkan satu fashion itu kan misalnya pakaian itu mungkin tahapannya membuat pakaian yang bagus, misalnya itu kan dari mulai membuat desain dulu kan. Betul, Bu. Desain itu diwujudkan dalam bentuk bagaimana mewujudkan suatu desain itu kan, kalau misalnya pakaian itu kan dari mulai membuat polanya nih, kita punya desain pakaian seperti apa bentuknya, modelnya kita wujudkan dulu dalam bentuk pola. Untuk mewujudkan baju ini kita butuh pola seperti apa. Nah, kemudian yang juga diajarkan di Pelita Masa itu pemilihan kain untuk mewujudkan si model pakaian itu sendiri. Apakah itu baju pesta, baju kerja, atau pakaian untuk sehari-hari, tentu itu kan berbeda kan. Iya, Si betul. bentuk si jenis kainnya itu, tentu itu juga kita ajarkan. Nah, kemudian bagaimana proses produksi membuat si desain itu sendiri. Jadi setelah pola itu kita buat, kita ajarkan, kemudian kita ajarkan juga memilih kainnya, kemudian juga bagaimana memotong kainnya, kemudian teknik menjahitnya juga kita ajarkan. Betul. Karena untuk membuat pakaian yang enak dipakai, kemudian hasilnya bagus, tentu itu ada tekniknya ya. Ya, bisa saja kalau secara otodidak, atau kalau sekarang misalnya banyak sekali kursus yang sifatnya online ya, bisa kita pelajari, tentu tidak seoptimal kalau kita belajar secara langsung di kursus. Nah, mungkin seperti itu Fatia ya. Kemudian terakhir di dalam membuat satu pakaian juga, kita finishingnya seperti apa gitu, karena kan baju itu setiap jenis kain itu memperlakukannya itu berbeda. Betul. Cara menyetrikanya, cara menyimpannya, cara mencucinya juga kita harus tahu. Iya, betul. Menarik sekali ya, karena bahasan ini langsung dibahas banget sama Ibu. Karena nanti juga aku bakalan cerita lagi soal sesuatu yang lebih detail lagi Bu, karena aku benar-benar kepo juga Bu. Meskipun aku magang selama 3 bulan di sana, tapi aku benar-benar kayak belum tahu terjun secara langsung untuk Udah banyak pertanyaan. Iya sih sebenarnya ya. Pertanyaannya udah banyak Bu, tapi di sana aku belum eksekusi gitu. Karena aku pun di sini bukan belajar untuk magang karena untuk jahit karena Bu ya. Tapi aku di sini hanya untuk mengevaluasi bagaimana proses pelatihan di sana dan lain sebagainya. Oke, ini cukup menarik sekali ya, dan pastinya bakalan kita bahas di segmen berikutnya, dan tentunya ini bikin aku nostalgia lagi Bu, pengen kembali lagi kayak ke Pelita Ramai Masa. banget ada Fatia di sana. Masa sih Bu? Pokoknya ini kalian semua harus stay tune terus ya di Shopee seputar obrolan para ahli. Shopee. Apaan sih? Berisik amat. Nanti kita akan mulai lagi. Cieng, cek out terus. Ini mah bukan Shopee yang itu, setelah tapi tengah-tengah aja coy. Shopee seputar obrolan para ahli. Masih balik lagi dengan aku Fatia di Shopee seputar obrolan para ahli bersama dengan Ibu Nurhayani. Asik. Aduh, Ibu ini nggak kedinginan Bu AC-nya Bu?
Enggak. Enggak ya Bu ya? Oke Ibu, karena aku sekarang pengen nostalgia lagi nih bareng sama Pelita Masa. Jadi aku pengen mendengar juga sih sebenarnya dari Ibu tentang sejarah Pelita Masa. Kenapa Pelita Masa itu didirikan, terus dirintisnya oleh siapa dan lain sebagainya. Mungkin karena aku pengen kenalin juga Pelita Masa ini ke Sobat Sopi yang ada dimanapun kalian berada saat ini. Baik, makasih ya Fatia ya. Iya, Halo Ibu. Sobat Sopi. Sebetulnya kalau generasi Mama Fatia mungkin ya. Iya betul Bu. Mama Fatia kalau mungkin generasi Mama Fatia itu kalau ditanya Pelita Masa mungkin sebagian besar penggemar radio biasanya ya itu sudah tidak asing mendengar kata Pelita Masa karena dulu itu kita gencar mengiklan di radio ya. Oh, Dulu iya. masih radio itu banyak sekali pendengarnya. Tapi kalau generasi Fatia itu kadang-kadang kita tanya di Pelita Masa apa ya katanya. Iya betul Bu. Banyak yang belum tahu juga gitu. Benar Ibu. Dulu Pelita Masa itu pertama dirintis itu sejak tahun 1972. 72 Ibu. Udah lahir belum ya? Belum Bu, mama aku juga 75 Bu lahirnya. Ya itu sudah lama sekali ya. Mm. Dulu mungkin masih sangat jarang lembaga kursus gitu. Mungkin tidak hanya Pelita Masa, ada beberapa juga sebagai pionir lembaga kursus di samping Pelita Masa. Tapi mungkin salah satu pionir kursus menjahit itu khususnya di Bandung itu Pelita Masa. Tapi Pelita Masa sendiri itu dulu kalau tidak salah dirintisnya itu di daerah Kiara Condong ya. Oh di Kiara Condong Ibu. Kiara Condong itu dirintis oleh Bapak Dede Suharna. Kebetulan beliau juga masih ada sekarang, alhamdulillah masih Alhamdulillah. sehat gitu. Kita beroperasi sebagai kursus menjahit, melayani masyarakat yang membutuhkan pendidikan keterampilan dari seluruh Indonesia. Oh. Peserta kita itu tidak hanya orang Bandung loh Fatia. Oh begitu. Fun fact-nya nih Sobat Sophia, nggak cuma orang Bandung doang Ibu. Peserta pelatihan kita itu dari seluruh Indonesia, paling jauh itu dari Papua ya Res ya. Papua. Dari Papua ada ya, dari Irian Jaya. Ada itu siapa namanya? Yang terakhir tuh aduh saya lupa ya. Oke. Itu dari Sulawesi, Kalimantan, Padang, dari Samarinda. Udah jelas kalau dari Jakarta, Tangerang mah ya. Yang sekitar Bandung mah. Sekitar Bandung apalagi itu Soreang, Bale Kabupaten kampungnya Fatia. Kampung halamanku. Banyak sekali. Ya alhamdulillah, karena mungkin apalagi dulu kan kursus belum banyak. Jadi begitu kita mengiklan, apalagi kalau secara nasional itu, apalagi kalau musimnya ini ya tahun ajaran baru itu membludak sekali gitu peminat kursus di Pelita Masa. Membludak sekali Bu. Aku juga saking sampai sewow itu Bu. Itu gimana Bu cara, bukan menanggulangi ya, gimana caranya memfasilitasi para peserta yang dari tempatnya jauh gitu Bu, kediaman mereka jauh kan gak mungkin bolak-balik ya Bu. Iya. Itu seperti apa Bu? Mereka biasanya kos ya di tempat yang tidak jauh dari lembaga kita. Kita bantu untuk mencarikan tempat-tempat kos yang sekiranya inilah layak gitu untuk mereka. Layak. Karena kita juga bekerja sama dengan mungkin RT, RW gitu, kita juga kan harus menitipkan kan sebagai murid ya, sebagai murid juga kita tidak hanya melayani mereka belajar menjahit, tapi juga mungkin kita juga ikut menjaga bagaimana mereka, apalagi yang dari jauh, mungkin kita juga ikut memantau bagaimana mereka tinggal di kota yang jauh dari tempat tinggalnya gitu. Oke. Terus aku juga sih sebenarnya sempat dengar-dengar ini Bu. Dengar-dengar katanya ada yang sampai saking euforianya, saking
tertariknya, excited banget sama Pelita Masa sampai dia jauh-jauh datang ke Pelita Masa hanya untuk membeli modul, betul nggak Bu? Ada ya Fatia. Eh, tapi kita kalau modul kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau misalnya modul khusus untuk peserta reguler itu kita tidak perjualbelikan ya, karena modul itu kita buat khusus kalau Pelita Masa. Kita buat lagi misalnya modul disesuaikan dengan pakaian apa yang akan diajarkan. Dari mulai tingkat dasar, tingkat terampil dan mahir, sekarang istilahnya level 1, 2, 3 ya. Kita susun secara khusus modulnya. Alumni yang pernah belajar mungkin di tahun 1980-an, mungkin pernah hanya mempelajari tingkat dasar aja, itu boleh membeli modul-modul yang basicnya di Pelita Masa itu ya, yang dasar terampil mahir itu kita perbolehkan. Tapi kalau misalnya dia bukan peserta pelatihan, pingin beli modul khusus Pelita Masa yang memang disusun secara khusus Pelita Masa, itu kita tanya dulu, karena untuk mempelajarinya itu biasanya harus butuh bimbingan gitu dari instruktur Pelita Masa, karena kalau belajar menjahit itu kan tidak sesimpel make up dan bikin kue ya. Betul. Kadang jangan sampai pada saat mempelajarinya mereka kesulitan gitu. Tapi kalau misalnya modul-modul yang aplikatif, misalnya bikin daster, bikin kerudung, bikin gamis gitu, yang simple-simple, itu sesuai permintaan itu kita bisa penuhi untuk misalnya dibeli secara langsung, walaupun dia bukan murid Pelita Masa sebelumnya gitu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi memang eksistensi dari Pelita Masa ini memang sangat begitu melekat sampai saat ini ya, Bu. Karena dari dulu juga kan bisa dibilang lah ini salah satu kursus yang melegenda, yang populer juga, yang dulu mungkin lagi seneng-senengnya zaman yang hype-hype-nya gitu ya, Bu ya, untuk kursus jahit. Iya. Dan sekarang kan mungkin kursus-kursus lebih banyaknya lebih bukan jahit ya, lebih kayak pengembangan diri, soft skill begitu ya, Bu. Sekarang tuh, tapi aku ngelihat Pelita Masa sih sejauh ini sampai kemarin terakhir beres magang, ternyata alhamdulillah ya Bu, banyak yang mau daftar gitu ya Bu. Ada yang Alhamdulillah. ada yang laki-lakinya ada juga Bu. Banyak laki-lakinya, karena kita ada modul khusus pakaian pria juga. Oh. Berbeda sama isi modul untuk pakaian wanita gitu. Oke. Mungkin untuk selanjutnya apa sih ya Bu yang membedakan Pelita Masa dengan kursus menjahit lainnya? Mungkin di Bandung juga kan ada ya Bu ya, kursus jahit gitu. Iya, banyak ya. Sekarang kursus menjahit baik secara offline atau online itu kan ya boleh dibilang menjamur lah ya, apalagi setelah kita melewati masa pandemi kan, jadi kita orang berinteraksi itu secara online ya. Sebetulnya mungkin pengalaman yang cukup lama gitu di dalam mengelola kursus itu menjadi kekuatan tersendiri ya buat kita untuk terus mengelola. Kemudian yang kedua juga kecintaan saya gitu kepada kegiatan ini gitu, sehingga ya apapun kondisinya gitu ya, ada kursus online gitu, kita berusaha mengikuti perkembangan yang ada saat ini gitu. Jadi ya kecintaan saya terhadap mengelola lembaga kursus itu mungkin menjadi kekuatan juga gitu untuk tetap bagaimana sih ini menghadapi tantangan-tantangan baru gitu, munculnya kursus-kursus online. Ya kita berusaha aja untuk menyesuaikan gitu. Baik. Kita juga berusaha lagi merancang gimana sih bisa membuat kursus menjahit secara online tapi efektif gitu. Orang paham gitu. Karena seperti saya bilang tadi ya Fatia, kalau menjahit itu kan nggak sesimpel
Masak. masak, Iya, make up, make up. ya. Kalau menjahit itu kadang-kadang kalau tidak dipantau gitu, murid mengerjakannya bisa salah gitu kan, menyambungkan dua sisi Betul. pakaian kanan dan Kiri. kiri itu bisa kembali Iya, kalau enggak dibimbing bener gitu. bener Bu. Kemudian juga pelita masak punya modul yang tetap gitu. Jadi itu disusun oleh instruktur-instruktur kita yang sudah berpengalaman gitu. Jadi walaupun misalnya pada realisasinya sesuai tuntutan kalau yang mereka yang ingin bekerja sama dengan kita itu kita sesuaikan lagi modul-modul sesuai permintaan mereka, tapi modul tetapnya kita ada sebagai basic di dalam membuat modul yang sesuai dengan kebutuhan ini gitu, perusahaan yang akan meminta kerjasama dengan kita gitu. Nah kemudian kalau dihitung dari tahun 1972 berarti sampai sekarang berapa? 40 tahun ya? 40 tahun Sekarang lebih ya? 72 mau 50 Bu. Nggak sih Bu? Ke tahun 2023. Iya Bu. Hampir 50. Iya mau 50 ya Bu. Atau udah belum? Kemudian ya mungkin Iya 51 Bu. 51 Bu. 51 tahun Iya, ya. ya udah 51 Bu. Kalau misalnya mereka peminat kursus yang orang tuanya mengenal pelita masa itu biasanya akan mengarahkan, misalnya Fatia nih pengen kursus jahit, mamanya tahu pelita masa, Fatia nanya mah Fatia mau kursus jahit, pasti mamanya pasti mengarahkannya pelita masa gitu. Iya. Karena mungkin yang terngiang di Iya. telinganya sejak dulu itu pelita Iya, masa, udah pelita terkenal masa, gitu ya Bu. iya. Kemudian juga kalau dilihat dari rekam jejak alumni ya, kita mungkin kalau dihitung ya sangat banyak sekali ya. Banyak juga yang sudah berhasil membuka usaha sendiri, khususnya baik butik ataupun konveksi. Mungkin itu bisa jadi sebagai sebagai figur gitu bagi mereka yang ingin belajar menjahit. Oh inilah hasilnya dia yang pernah kursus di pelita masa. Mungkin seperti itu kurang lebih ya. Lulusan gitu ya Bu ya, lulusannya, alumninya. Mungkin terkait ininya juga Bu, kelasnya ya, penerimaan kelasnya saya for your information juga ya gitu Sobat Sopi, senang banget sih ngelihat penerimaan kelasnya nggak kelihatan harus berseragam ya Bu. Maksudnya kayak kita masuk dari sini terus ada 2 orang. Nah 2 orang ini masuk ke kelas yang barengan gitu sama seorang lagi yang sebelumnya udah belajar sekitar sebulanan gitu. Nah kita tuh di situ nggak ngikutin sama orang yang sebelumnya, tapi kita ngikutin start dianya ya Bu. Kayak Sesuai gitu. dia masuk. Sesuai dia masuk, keren gitu Bu. Jadi nggak kayak pendidikan sekolah pada umumnya kan seragam gitu ya, harus diseragamkan. Tapi lihat kebutuhannya satu-satu gitu ya Bu ya. Iya, karena kita itu sistemnya privat kan, tidak klasikal. Karena mungkin orang yang ini si A bisa masuknya minggu ini, si B dia baru punya kesempatannya bulan depan. Jadi kita tidak membatasi bahwa harus sama. Jadi kapan aja seseorang siap untuk belajar, pasti kita layani. Mau hari ini daftar langsung belajar juga hayu-hayu aja gitu. Gitu ya Bu ya. Sangat fleksibel ya berarti Bu ya. Karena setiap orang kan akan melewati perkembangan belajarnya sesuai dengan kapan dia mulai masuknya gitu. Jadi tidak harus menunggu orang lain. Tidak harus menunggu orang lain. Oke nih. Menarik banget ya Sobat Sopi, ini mungkin kalau dibahas terus kayak kita mengenal lebih dekat, lebih ta'arufan gitu ya sama pelita masa nih. Dan aku juga jujur gitu, sebenarnya nggak punya kemampuan jahit sama sekali ya Bu, jujur ini mah. Dia kata mama juga, kamu tuh harus bisa dah perempuan gitu ya, harus bisa jahit. Jujur Bu, aku juga pasang kancing juga udah nggak bisa Bu. Itu tuh kayak hal yang udah nggak suka aja gitu jahit. Tapi ketika ditempatkan magang waktu itu jahit juga nih,
fun fact-nya adalah ketika aku ditempatin magang jahit tuh mikir juga gitu, kok jahit gitu ya Bu, ini satu hal yang nggak aku suka gitu sebenarnya, nggak suka dan juga mikirnya kok jahit gitu kan. Jahit gitu ya. Kan ini lagi pelatihan, kok pelatihannya menjahit sedangkan aku kan pendidikan masyarakat dan for your information juga nih Sobat Sopi, Bu Nurayani juga dulunya lulusan dari pendidikan masyarakat. Oh, berarti pendidikan masyarakat tuh nggak cuman Berarti ini adik kelas ya. iya Adik adik kelas kelas. berapa puluh tahun gitu. Betul Ibu, adik kelas berapa puluh tahun tapi gak kelihatan kok Bu. Kayak aku tuh masih adiknya Ibu beda 5 tahun lah. Aduh, harus ngaca ini. Pokoknya ini mah berarti pendidikan masyarakat tuh emang bener-bener lahannya tuh kemana-mana gitu ya Bu ya. Jadi gak kayak mikir kenapa harus dijahit, kenapa harus dimasak mungkin kan harus kayak gitu Bu. Dan ketika aku mikir pengen jahit deh, sebenarnya aku tuh udah ada Bu keingetan nyadar diri gitu Bu. Kalau aku tuh perempuan yang dimana kalau perempuan juga tuh harus bisa jahit gitu Iya Bu. betul. Perempuan harus bisa jahit. Jadi aku juga mikirnya ya udah deh aku juga kan mumpung udah ada kenalan gitu Bu. Mungkin bisa gitu Bu agak dinego-nego gitu Bu untuk jahit gitu Bu di sana. Tapi dah gimana ya Bu kalau misalnya untuk mengisi waktu saat ini mah memang belum ada waktunya gitu untuk menjahit. Tapi diusahakan lah Bu ya nanti ke depannya. Iya harus dong, harus perempuan mah harus punya keterampilan ya Itu betul. sebagai ya ciri bahwa kita perempuan Iya gitu. benar Bu, ciri kita perempuan. Nanti aku bakalan apa ya Bu, bakalan berusaha lah Bu nanti kalau udah kerja Bu, aku bakalan jahit Bu. Bakalan kursus jahit Iya. Bu ini mah. Bener ya, ditunggu. Iya Bu, ini mah langsung Bu kelasnya kelas alumni kan Bu. Kelas privat sekali. Oke nih, untuk Sobat Sopi yang ada di rumah seru banget kan. Ini kita ngebahas tentang jahit. Pasti Sobat Sopi juga mungkin ada yang ketertarikan jahit. Mungkin ya bisa aja langsung aja ke LKP Pelita Masa gitu ya Bu ya. Udah pokoknya keren banget lah ini mah. Tapi nih buat Sobat Sopi nih, untuk terus pantengin kita nih, kita juga menyediakan menyediakan layanan nih buat Sobat Sopi semua yang ada dimanapun. Buat bisa kirim-kirim salam, boleh lah. Nanti bakal ada spesialnya sih untuk hari ini, yaitu akan ada satu requestan lagu dimana buat Sobat Sopi yang beruntung nanti bisa kirimin lewat caster nanti kita bakalan puterin nih playlist lagunya di akhir segmen. Oke pokoknya stay tune terus ya di Sopi seputar obrolan para ahli dalam Radio UPI, inspirasi bumi Siliwangi, keep yourself up to date with only one click. Apaan sih berisik amat? Cieng cek terus. Ini mah bukan Sopi yang itu, tapi Sopi, seputar obrolan para ahli. kembali lagi bareng aku di Sopi seputar obrolan para ahli. Oke nih, lanjut ya kita ngobrolin tentang pelita masa. Tadi kita udah ngobrolin tentang apa sih bedanya pelita masa dengan kursus menjahit lainnya. Terus juga kita ngobrolin soal sejarahnya begitu ya. Ternyata dimulai dari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Oke, menarik banget ini. Lanjut kita pengen denger juga lebih dalam nih Bu tentang jam operasional dan juga kelas dari pelita masa. Oke, makasih ya Fatia ya. Iya Bu. Tapi sebelum itu ya Sobat Sopi, kursus menjahit. Memang kadang orang suka menyepelekannya, apaan sih menjahit gitu ya. Iya benar banget Bu. Tapi dari menjahit Sobat Sopi bisa lihat ya figur-figur yang sudah berhasil gitu. Dari hanya belajar menjahit gitu. Jadi mereka yang tekun, mereka yang memang punya passionnya di menjahit gitu, insya Allah akan berhasil lah gitu. Jadi bahwa menjahit itu menjadi dunianya, menjadi jalan untuk dia berguna bagi orang lain dan juga menjadi jalan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya secara ekonomi gitu. Oke. Di Pelita Masa itu ya Fatia, kita ada kelas dasar. Kelas dasar itu kita belajar sekitar 12 model baju. Oh 12 model baju ya Bu. Itu. Jadi kalau udah selesai tingkat dasar itu, insya Allah lah kita untuk bikin baju sendiri,
baju keluarga, punya mama, punya adik, punya pacar. Pacarnya bisa- langsung lihat ke aku ya Bu. Oh my Langsung lihat ke god. Fatia. Menarik Bu. Lanjut Bu. Nah itu jadi di tingkat dasar aja udah bisa membuat sekitar 12 model baju. Kita akan diajarkan mulai dari membuat pola dasar, kemudian pola dengan ukuran yang sesungguhnya, kemudian juga diajarkan bikin pola kerja. Pola kerja itu misalnya, jadi pakaian model apapun itu berangkat dari pola dasar yang sama gitu. Nah, pola kerja itu mulai berbeda sesuai model pakaian yang akan kita buat. Nah, itu kita ajarkan misalnya model baju pesta, model baju untuk bermain, model gamis, itu pola dasarnya sama tapi pola kerjanya berbeda. Itu yang tingkat dasar itu kalau dipelajari semuanya sebanyak 12 model baju itu kurang lebih bisa diselesaikan dalam waktu 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan Yang gitu ya penting Bu. jangan sering bolos ya. Bener sih Bu. Buat apa 3 atau 4 bulan tapi banyak belang bentongnya Iya Bu. bisa jadi setahun ya. Ya. Nah terus nanti ada lagi tingkat terampil atau level 3 ya. Tingkat terampil itu level 3. Oke. Juga sama mempelajari sekitar 12 model baju. Itu sama pola dasarnya dipelajari lagi. Pola kerjanya juga hanya kalau di tingkat terampil itu kita diajarkan juga untuk apa namanya ya? Merancang gitu. Merancang itu dari mulai menyiapkan sebuah gambar desain, kemudian kita buat pola dasarnya, kita siapkan pola kerjanya, kita pecahkan pola kerjanya, kemudian kita menentukan juga untuk membuat desain ini kita perlu bahannya jenis apa, kemudian banyaknya kebutuhan bahan itu berapa meter. Nah kemudian bahan-bahan pendukungnya seperti kancingnya, sletingnya, benangnya itu dibutuhkan seperti apa. Kemudian kalau perlu bahan pelapisnya juga itu kita rancang sehingga kita bisa mengukur, oh kita akan habis berapa nih, 100.000, 200.000 gitu, 4 meter atau 5 meter. Nah itu fungsi dari membuat rancangan bahan. Kemudian kita beli kebutuhan itu, kemudian kita bisa realisasikan pakaiannya. Jadi di tingkat terampil itulah kurang lebih 1 atau 2 tingkat lebih sulit lah. Jadi model-model yang diajarkan. Tapi hampir sama, di dalam modulnya itu ada atasan, ada bawahan, ada gaun. Kemudian tingkat terampil juga ada belajar bikin kebaya. Bikin kebaya Bu? Bikin kebaya ini apa, Kartini lah atau kutu baru. Oh dikirain kebaya buat tuh Bu, buat nikahan. Oh itu nanti di tingkat mahir. Oh beda lagi Bu. Beda lagi ya. Jadi kita kan belajar itu bertahap tingkat kesulitannya. Oke. Nah kemudian setelah tingkat terampil itu ada tingkat mahir. Itu mungkin disitulah bisa dipelajari macam-macam pakaian pesta. Bisa gaun pengantin, kebaya untuk pesta, kemudian juga jas berfuring, gaun berpuring, kemudian juga draperi, pokoknya bentuk-bentuk pakaian yang lebih sulit ya, kompleks itu ya Bu. dipelajari di tingkat mahir. Oh, Ya adalah kurang lebih 10 model. Jadi kalau misalnya kita belajar dari dasar, terampil dan mahir itu perlu waktu ya bisa sampai 1 atau 1,5 tahun gitu. Jadi kita udah pinter bikin baju. Udah pinter, udah melekat ya jadinya Bu, nggak cuman asal-asalan aja lah gitu Bu ya. Bikin pola aja udah nggak usah lihat buku gitu, udah di luar Udah kepala keluar karena kepala. saking seringnya praktek ya. betul Bu. Karena menjahit itu salah satu kursus yang ya harus benar-benar praktek di tempat ya Bu.
Iya harus dicoba gitu karena kita Mm-mm. kan melatih kerapihan, Mhm. melatih ketelitian di dalam Betul. ya membuat pola gitu. Benar. Ya karena sering praktek ya pasti kita akan jadi pandai gitu. Oh, betul Ibu. Tapi Bu, saya mau nanya lagi nih, kalau misalnya pelita masa ini pernah bukan terus berjaya ya Bu, maksudnya pernah meredup nggak Bu ketika apalagi pandemi COVID ya Bu? Itu mungkin orang-orang kan lebih banyak stay safe di rumah, lebih gimana sih cara kita untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih kayak ekonominya dulu kan dibanding kita harus kursus gitu. Mm. Gimana sih Bu, Ibu cara nyikapinnya saat masa-masa sulit itu gitu Bu? Ya pasti ya kita semua tahu masa pandemi itu berapa lama ya? 2 tahun ada? 2 tahun dari 2019 sampai 21 sih Bu ya. Hampir 3 tahun ya. Mm-mm. Pastilah ada ya. Jangankan pelita masa ya, sebagai lembaga kursus orang perusahaan-perusahaan besar juga kan banyak yang Ya banyak iya, bangkrut juga ya yang Bu. down Iya. gitu. Ya tentu saja kita sempat kok tutup berapa lama ya Res ya? Hampir setengah tahun ya? Ya Iya. hampir setengah tahun lah kita tutup, tapi kita buka sebentar, siapa tahu. Tapi di masa COVID juga ada loh yang memang kalau memang dia butuh mempelajari menjahit ada yang ngechat gitu. Oh gitu Ada Bu. yang eh, daftar gitu, ada yang daftar untuk kursus. Hmm. Tapi memang jumlahnya relatif sedikit karena memang kita sendiri tahu ya, jangankan itu COVID itu menjadi pandemi untuk tubuh ya, membawa penyakit, tapi juga Betul. secara ekonomi kan Iya benar. melumpuhkan Betul. ekonomi gitu. Mungkin kemampuan mereka untuk membayar kursus itu jadi nomor berapa, nomor yang kesekian. Mhm. Tapi ada gitu, Ibu nanti kapan buka, misalnya kita mau kursus itu 1 atau 2 orang itu ada. Ya Mhm. tetap kita layani, kemudian kita mulai buka lagi mungkin setelah tutup sekitar 6 bulan itu kita mulai buka lagi secara hati-hati gitu ya. Karena melayani juga tidak bisa seperti saat-saat normal kan. Betul. Ada protokol kesehatannya, kemudian dibatasi jumlah peserta didiknya, kemudian juga kadang-kadang kita lebih banyak juga di PR-kan karena untuk membatasi jumlah pertemuan tatap muka Oke. gitu ya, Fatia. Kalau misalnya di Pelita Masa sendiri Bu, ketika mengadakan kursus pada saat pandemi, itu tetap di offline kan ya Bu ya? Tetap ada, tetap. Iya karena kita pernah mencoba secara online ya, Mhm. untuk materi-materi yang simpel gitu. Mhm. Misalnya teori, tapi pada saat teori mereka tidak paham, akhirnya mereka minta untuk datang gitu. Ya kita layani secara hati-hati sesuai protokol kesehatan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita taati gitu. Oh, misalnya pakai masker gitu ya Iya Bu, tentu kita aturan-aturannya. siapkan cuci tangan di depan, kemudian Oh. jarak untuk instruktur dan mereka peserta didik juga kita jaraknya berapa meter gitu. Oh, oke. Tapi pernah ada nggak Bu, kayak waktu itu tiba-tiba ada satgas gitu digeledah atau gimana gitu Bu? Alhamdulillah sih enggak. Oh, alhamdulillahnya enggak ya Bu ya? Alhamdulillah enggak ya karena kita juga enggak mencolok kan, kita tidak berkerumun gitu. Oh, oke. Paling berapa 3 orang, 4 orang gitu, tidak banyak. Oh gitu ya Bu. Dan selama mengadakan kursus offline ketika lagi zaman pandemi seperti itu, alhamdulillahnya tidak ada yang sempat kena Bu? Para pesertanya atau mungkin instrukturnya? Peserta ya sepengetahuan kita sih mungkin mereka sebelum kursus ya paling ada 1-2 mungkin ya yang ini, tapi tidak banyak berpengaruh sih kepada kita karena mereka juga
Bu saya izin dulu, paling kenanya juga ringan gitu, Oh tidak gitu ya. signifikan. Tidak seberat ya saya mungkin waktu itu Fatia pernah kena. kena juga Bu, itu berat banget Bu, sampai saturasinya turun Masya gitu mah, Bu. Allah. Aduh pokoknya mah ya begitulah Bu. Terus lanjut Bu, dengan sarana prasarana yang ada di Pelita Masa yang mungkin bakalan dijadikan apa ya Bu, fasilitas untuk para peserta pelatihan itu melakukan kursus ataupun yang dibawa ke rumah itu apa aja Bu? Boleh dikasih tahu? Kalau kita atau Sobat Sopi nanti mendaftar ya, ikut kursus menjahit misalnya ya, itu nanti dikasih fasilitas modul tentunya, modul punya Pelita Masa. Kemudian dilengkapi dengan peralatan menjahit, itu lengkap ya, gunting, meteran, mister, pensil dan lain sebagainya lah, dari mulai alat teori dan alat praktek. Nah itu sudah menjadi milik peserta didik dan boleh dibawa ke rumah. Oh oke. Nah sedangkan kalau pada saat praktek di tempat kursus kan butuh mesin jahit nih. Iya. Kita menyiapkan di sana ada portable-nya, manualnya juga ada yang mesin jahit hitam. Kemudian high speed-nya juga ada. Jadi pada saat belajar di sana boleh semuanya dicoba. Misalnya pingin mencoba mesin portable, kita izinkan. Pingin mencoba mesin manual yang kecil. Jadi semua jenis mesin kita pernah mencoba sehingga nanti bisa gitu pada saat menggunakannya. Oh oke Bu, berarti ada keleluasaan untuk para peserta gitu ya? Boleh, boleh. Oke siap Ibu. Terus untuk sarana prasarananya sendiri Bu, apakah saat ini ada pembaharuan kah atau misalnya ada donatur yang mungkin tiap tahun ngasih atau dan lain sebagainya gitu Bu? Kalau ke kursus mah kayaknya donatur belum ya, kita swadaya aja lah belinya. Oh oke, swadaya aja Kita gitu Bu. beli sendiri. Oke. Mandiri oh ya. Iya. Beli sendiri, oke. Nah terus juga sebelum ini pertanyaan requestan nih dari temen aku ya Bu, ada bagaimana keseruan di Pelita Masa. Tapi sebelum aku mau nanya itu Bu, aku juga pengen nge-spill juga nih ke teman-teman, ke Sobat Sopi semua, bahwa aku juga awalnya mikir gitu ya Bu, depannya lembaga kursus kan, lembaga kursus menjahit. Tapi ada selingan beda juga, ada LPK-nya, lembaga pelatihan kerjanya. Nah aku tuh mikir juga Bu, apa yang membedakan gitu antara dua hal ini, dan juga setelah aku lihat lembaga kursus lain ya Bu, tidak ada depannya LPK juga gitu. Kayaknya cuman Pelita Masa aja yang depannya ada LPK-nya gitu Bu. Itu apa yang membedakan Bu? Oke Fatia ya. Lembaga kursus itu sebetulnya legalitasnya ada ya kita. Kita legalitasnya mengacu ke Dinas Pendidikan dan juga Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau ke Dinas Pendidikan kita namanya Lembaga Kursus dan Pelatihan. Jadi disingkatnya LKP. LKP, oke. Kalau misalnya kita legalitasnya juga mengacu ke Disnaker, itu namanya sebagai Lembaga Pelatihan Kerja atau Oke. LPK. LPK. Jadi di dalam papan nama itu harus tercantum dua-duanya gitu. Biar orang tuh kalau yang paham itu tahu kalau Pelita Masa itu punya legalitas ya ke Disdik juga dan juga ke Disnaker gitu. Oke. Nah kemarin juga nih Sobat Sopi, aku kan sempat magang ya di sana selama 3 bulan. Selain melihat para peserta reguler, juga di sana ada tiba-tiba segerombolan ibu-ibu kali ya. Kayak kloter haji gitu, warnanya sama semua, nanti di akhir kayak gitu ya Bu, pakai bajunya sama. Pas ngelihat ini ada IO-nya. Nah, aku sempat bingung Bu, ini tuh apa? Dan ini tuh nanya juga, ternyata ini lagi pada pelatihan kerja yang tadi Ibu sudah singgung gitu. Dan dikatakan mereka ini bagian dari reses ya Bu, hasil dari reses Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan. Nah boleh Ibu di-spill juga ini tuh maksudnya apa? Terus seperti diceritakan juga Bu progresnya, terus diceritakan tentang kemarin ketika ada pelatihan Disnaker gitu Bu. Iya, oke lah Fatia. Jadi kita cerita juga ya bahwa selain melayani peserta didik reguler itu
Artinya dia bayar secara mandiri. Fatia nih pengen kursus di Pelita Masa, bayar sendiri, kemudian belajarlah sesuai waktu yang Fatia punya, misalnya mau mulai minggu depan atau mulai hari ini, itu fleksibel. Sedangkan kalau peserta didik yang berbasis program, kita kan menjalin kerjasama dengan banyak instansi ya. Oh, oke. Di antaranya yang pernah bekerja sama dengan Pelita Masa itu udah jelas ya, seperti dinas pendidikan atau di atasnya itu Kemdikbud, di bawah dinas pendidikan itu kan di bawah Kemdikbud ya. Kemudian yang kedua dengan dinas tenaga kerja, itu juga di bawah Kementerian Tenaga Kerja ya. Iya, Dinas betul. Tenaga Kerja. Kemudian dengan PT Bio Farma, kita sudah berapa angkatan, kalau tidak salah 3 ya, melatih itu difabel, itu khusus difabel. Kalau dari- difabel. mereka peserta didiknya difabel. Oke. Kemudian juga dengan PT Inti melatih mereka yang purna tugas. Jadi diberikan bekal keterampilan ya oleh perusahaan agar mereka bisa berguna di masa Tuanya. pensiun, di masa pensiun itu punya bekal keterampilan. Kemudian juga dengan lapas perempuan Sukamiskin. Oh, di lapas juga. Wow, Ya kita melatih. agak serem ya, Bu. Serem awalnya, tapi sebetulnya enggak juga sih. Oh, akhirnya enggak ya, Bu ya. Terus, Bu? Melatih para narapidana, kemudian juga dengan LSM dengan kelurahan, dan juga tadi seperti yang sudah Fatia bilang, melalui Disnaker kita melatih masyarakat yang yang difasilitasi oleh dana aspirasi anggota dewan. Oh, anggota dewan. Ya, kebetulan tahun kemarin juga kan ada beberapa fraksi yang bekerja sama dengan Pelita Masa untuk melatih warganya agar memiliki keterampilan yang ya harapannya bisa digunakan sebagai bekal hidupnya gitu. Oke. Menarik banget ya, kalau misalnya diulas makin dalam juga tidak akan mungkin kayaknya habis dalam pertemuan 1 jam ini ya, Bu ya. Seru. Karena mungkin orang juga menilai bahwa betapa pentingnya gitu seseorang, masyarakat, manusia gitu ya, memiliki ya di samping ilmu pengetahuan memiliki juga bekal keterampilan gitu ya, Fatia. Betul. Karena lembaga kursus itu ya merupakan perluasan akses untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan khususnya keterampilan. Kan kalau lewat jalur formal itu kan ada SMK ya. Iya, betul. Tapi kan orang itu terbatas mungkin secara usia, ya betul. kemudian secara ekonomi, kemudian secara waktu. Kalau di kursus kan lebih fleksibel. Kita usianya tidak dibatasi harus usia sekolah kan. Ada juga ibu-ibu yang kursus itu paling sepuh tuh berapa ya usianya? 63 tahun ada loh yang masih 63. semangat belajar. Semangat menjahit. Kemudian juga kan kita dari sisi waktu juga kan fleksibel. Kalau di sekolah itu kan harus masuk setiap hari, kemudian jam juga dari pagi sampai sore itu full. Kalau di kita kan bisanya cuma 2 jam, ya silahkan untuk belajar selama 2 jam. Kita punya keluangan waktu sampai 4 jam, ya kita juga layani gitu ya, disesuaikan dengan paket pelatihan yang diambil. Oke. Bukanya dari jam berapa sih, Bu, sampai? Kita buka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Oke. Tapi kalau misalnya kelas karyawan yang mereka pulang sore jam 5 kemudian mau datang malam juga kita layani asal menginformasikan dulu kepada kita ya. Harus diingat ya, itu perlu diingat ya Sobat Sopi, harus diinformasikan dulu gitu ya. Sejauh ini untuk instrukturnya sendiri ada berapa ya, Bu? Kita yang tetap itu ada 3. 3 orang. Sisanya mungkin
freelance ya, kita ngambil dari alumni gitu. Kalau misalnya Oh. pada saat-saat tertentu kita banyak kerjasama pelatihan, misalnya membutuhkan tambahan tenaga instruktur, biasanya kita merekrut para alumni Mhm. untuk membantu kita secara freelance ikut di dalam proses pelatihan gitu. Oke. Lanjut nih Bu, bagaimana sih keseruan di Pelita Masa dan budaya dari Pelita Masa? Aku juga salah satu yang bisa dibilang saksi hidup lah Bu di dalamnya. Gimana tah menurut Fatia pada saat di Pelita Masa serunya? Seru banget Ibu. Ketawa-ketawa mulu. Ngeberisikin sih Bu, itu mah lebih tepatnya Bu. Aku ketawa terus, ngedengerin radio terus-terusan. Tapi sambil ngerjain kan waktu itu. Terus juga gimana ya, sama karyawan-karyawannya, instrukturnya juga kayaknya ya udah fleksibel itu gitu Bu. Sesehai itu. Aku kan datang biasa paling awal nih Bu, jam 8 ya. Sebelum jam 8 malah, setengah 8-an. Udah gitu pas di depan tuh udah ada Pak Andi. Terus aku langsung kayak gini, halo Pak Andi. Terus Pak Andi tuh bilang gini, hey ini Mas, nah di awal wae, ya udah nggak apa-apa Pak, kita ngobrol-ngobrol. Meskipun aku juga pikirnya ya udah kita ngobrol, tapi aku bingung topiknya apa gitu ya Bu. Jadi ya udahlah, aku teh kayak ngerjain sendiri dulu gitu. Nanti baru duluan gitu ya, baru pada datang gitu ya Bu, karyawan, terus para peserta pelatihannya juga. Terus di situ memang jam 9 ya Bu, tapi yang datang tuh ada yang jam 10, 11, menyesuaikan dengan kebutuhan mereka kalau mereka tuh ada kerjaan dulu sebelumnya atau misalnya jam 12-nya harus pulang karena mau kerja dulu gitu ya Bu. Sefleksibel itu, makanya aku mikir, oh ada ya kelas sefleksibel ini gitu. Dan ini ya Bu ya, inklusif juga, seneng karena kemarin pas dia tuh ada satu orang peserta reguler yang dia tuh tunarungu ya Bu ya, tunarungu, dan ternyata tunarungu pun bisa mengikuti, itu keren banget. Itu Pelita Masa bagaimana cara mengkomunikasikan dengan seseorang yang tunarungu Bu, itu gimana Bu? Ya kita keseruan yang Fatia maksud tuh ya mungkin karena kita berusaha membuat nyaman situasi belajar ya. Karena kita kan sifatnya nggak formal ya. Yang penting peserta itu menikmati proses belajar, Betul. merasa happy, dan dia paham apa yang kita ajarkan. Misalnya sebagai contoh, kalau mau belajar sambil dengerin musik juga kita izinkan selama tidak mengganggu orang lain. Iya. Misalnya musiknya yang kita semua suka, mulai dari HP atau kita di sana ada Speaker Bu. speaker ya boleh kita izinkan untuk nyetel lagu-lagu misalnya yang bisa dinikmati semua orang. Bisa nikmati. Kemudian boleh juga belajar itu sambil ngemil selama tidak mengotori Iya, bangku kainnya gitu ya. Bu. Selama tidak mengotori kainnya. Yang penting dia nyaman aja gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Sopi mau kursus juga mau bawa cemilan, mau sambil dengerin musik boleh. Gitu. Bahkan ada Bu, aku lihat sambil nonton drakor Bu. Gitu. Iya, itu saking pertama asiknya dan kedua saking kayaknya udah bisa lah gitu itu kayaknya. Iya boleh, nggak apa-apa. Yang penting mah kita happy aja lah belajarnya, karena kan kalau misalnya tidak dikondisikan seperti itu nanti kan peserta mungkin jenuh. Apalagi menjahit itu kan pelajarannya ada sedikit matematikanya loh, harus menghitung Bener pola. banget itu. Gitu. Jadi kita instruktur harus sabar, peserta didik juga harus sabar. Tapi insya Allah sih kalau misalnya kita memang keinginan yang kuat untuk bisa, banyak kok dari yang sama sekali nggak bisa gitu akhirnya jadi pandai membuat pakaian berkat kursus menjahit Pelita Masa. Oh, seneng banget ini mah Bu, dalam hati juga udah kayak wah keren banget ini, benar-benar patut dibanggakan. Aku sebagai alumni magang aja, cuman alumni magang ini mah dibanggakan sekali ini mah Bu. Alhamdulillah. Seneng banget pokoknya teman-teman semua ini mah wajib lah untuk ikut ini Kalau mah. mau sekedar main, coba-coba misalnya pengen dong trial nih bikin masker misalnya, kita layani paling bikin masker sejam 2 jam free ya itu, asal janjian dulu tapinya mau datang misalnya berapa orang, Bu kita mau trial nih bikin masker, gimana sih suasana belajar di sana, nggak apa-apa. Oke.
Duh, keren banget Ibu. Lanjut ya, apa saja pencapaian si Ibu dari Pelita Masa? Kalau dari sisi prestasi mungkin kalau bicara 5 tahun ke belakang mungkin relatif sedikit ya. Mungkin kita pada awal-awal berdiri itu yang sering dapat penghargaan, Fathia. Kalau sekarang karena mungkin kan banyak lembaga-lembaga khusus bermunculan. Betul. Jadi kita bergantian ya dapat penghargaannya gitu. Betul. Mungkin Pelita Masa pernah nih pada tahun berapa sebagai lembaga. Tapi kalau misalnya penghargaan telah melatih peserta didik difabel misalnya seperti dari Bio Farma ya. Itu mungkin kita dapatkan secara langsung. Tapi kalau dari sisi prestasi mungkin kita juga lagi berusaha nih untuk bisa menunjukkan lagi nih eksistensi Pelita Masa ya. Betul. Supaya kita juga berusaha bukan bersaing ya, berkompetisi secara sehat Betul. dengan lembaga-lembaga khusus yang lain dengan bidang keterampilan yang sama khususnya. Oke. Sapi. Apaan sih? Berisik amat. Cieng, cekak terus. Ini mah bukan Sopi yang itu, tapi Sopi, seputar obrolan para ahli. Oke, balik lagi nih ya. Untuk Sobat Sopi yang ada di rumah, semoga masih terus pantengin kita berdua nih. Karena bahasan kali ini udah mau habis aja sih. Tapi sesuai janji di awal, Fathia bakalan ngebacain tentang pesan-pesan yang ada di caster. Oke, siap-siap Ibu nanti ini bantu jawab juga ya Bu ya. Nih salam buat announcer hari ini, semangat. Oh, buat aku dulu berarti Bu. Oke, semangat, makasih banyak ini siapapun ini di anon ya. Terus, wah aku suka jahit Bu, tapi takut salah. Gimana nih Bu? Pengen jahit tapi takut salah Bu. Ya itu mah sebetulnya manusiawi ya. Orang mencoba sesuatu yang baru, itu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Bukan cuman dia ya. Iya. Ibu juga pernah, Fathia juga pernah mungkin ya. Betul. Sobat Sopi juga pernah. Mau nyoba nih, takut salah itu pastilah. Manusiawi gitu ya. Oke. Tapi ya jangan takut juga sih, karena kan ini resikonya tidak membuat sesuatu yang gimana gitu ya. Paling kegunting gitu, jadi bolong paling gitu Iya, kan. Dan jangan khawatir kan nanti ada instruktur yang akan membimbing. Oke. Jadi paling kesalahan-kesalahan kecil itu masih bisa diperbaiki kan. Kalau misalnya salah jahit nih, paling nanti didedel lagi, dibuka jahitannya, dijahit ulang. Yang penting mah sabar aja ya, kalau disuruh ngededel gitu Fathia. Jangan marah, jangan tersinggung ya kita. Kalau pengen hasil bajunya rapi, bagus, enak dipakai, ya kita ikuti instruksi dari instruktur ya gitu. Kecuali kalau misalnya kita nih udah ngantuk, udah capek, ya lebih baik udah stop, misalnya 2 jam cukup atau 3 jam nih udah lelah, jangan dilanjutkan karena memang kalau udah gitu ya potensi untuk salah itu besar gitu ya. Berarti harus sesuai kapasitas kita ya Bu? Iya. Jadi bagusnya sih datang tuh ya itu sebagai selingan, kita bawa cemilan lah atau sambil dengerin musik, jadi kita mengikutinya juga dengan santai. Iya benar Bu, apalagi Bu nanti akhirnya sambil bawa tram Bu. Boleh lah. Sambil bawa tram, nanti bawa tramnya itu beli makanannya di si Mami Bu. Aduh itu Apa katanya si Mami? Si Mami apa cenanya Sobat Sopi ya. Ini mah cuma bahasan kita yang tahu ya Bu kayaknya. Jadi Sobat Sopi situ tuh memang ada warungnya tuh warung makan gitu, kecil sih tapi enak makanannya sih menurut aku ya. Murah ya bener Bu, murah dan enak, mengenyangkan lah buat kantong mahasiswa seperti saya juga Bu, bisa 3.000-an itu mah Bu. Lanjut Ibu Nurhayani cantik banget. Oh my god. Alhamdulillah. Siapa ini yang nulis? Nanti datang ke Pelita Masa ya nunggu sepatu nomor berapa? Ada diskon kayaknya Bu. Insya Allah. Dan aku juga emang bener sih Bu, ini mah emang Ibu tuh ya kayak emang mungkin karena jiwanya untuk ini Bu, jiwanya untuk melatih
menjahit gitu ya Bu, tentang fashion. Jadi ke ibunya juga emang se-fashion itu Kak Ibu. Bisa aja Fatia nomor sepatu nomor berapa juga. Boleh nih mah Bu, langsung dipaketin Bu. Salam buat Ibu Nurhayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, siapa tahu ini tuh sebenarnya naksir ibu dulu terus nonton sekarang gitu ya? gimana Bu? Lanjut Bu, boleh nggak Bu aku trial dulu soalnya mau aku buat untuk mama. Baju mungkin ya, Baju Bu? gitu ya. Boleh nggak Bu? Trialnya bikin apa? Bikin baju gitu. Nggak tahu sih Bu, ini nggak lengkap juga ya trialnya dulu soalnya aku mau buat untuk mama. Oh gitu ya. Kalau trial itu paling kita kasih sehari ya. Kalau baju kayaknya kecuali nggak bikin pola gitu bisa selesai sehari. Tapi kalau mulai prosesnya dari bikin pola dasar, pola kerja, motong, jahit jadi baju kayaknya nggak cukup ya sehari 2 hari lah. Ya kalau memang berminat sih datang aja lah, nanti kita ngobrolnya di Pelita Masa ya. Oh iya benar ya, nanti kita ngobrol-ngobrol aja dulu gitu ya Bu. Boleh ditunggu ya. Oke, ini ada yang request. Nah, akhirnya request lagunya Mani. Oke, dari Lisa ya. Ini kayaknya orangnya ada di sini kayaknya deh. Saya dari tadi juga ngomong pengen request gitu. Boleh lah nanti kita puterin ya lagu Mani ya di akhir ya. Nah lanjut Bu, ada diskon gak Bu? Karena aku lihat ibu sekarang jadi pengen ada diskon maksudnya gitu Bu. Aduh. Ya ini buat mah. Sobat Shopee yang nonton sekarang, kalau misalnya mau datang ke Pelita Masa, pengen dapat diskon, ya sampaikan aja apa Fatia jargonnya ya. Jargonnya Sobat Shopee aja ya. Seputar obrolan para ahli nanti langsung ya Bu. Gitu. Nanti langsung kalau nggak ketemu ibu ya nanti ketemu Resya atau Arnis, nanti udah disiapkan lah diskon ya. Wah diskonnya, boleh di-spill tuh Bu, diskonnya berapa Bu? Diskonnya buat Sobat Shopee 10% ya, cukup ya. Gede itu juga. Cukup gede ya Bu itu mah 10%. Oke. 10% ya Res ya. Bisa ada Sobat Shopee yang datang. Oke. Untuk 10%-nya itu Bu, di tahapan apa Bu? Tahapan untuk yang mahir apa? Dari gitu? awal masuk aja. Oh, dari awal masuk. Oke. Nanti aku kalau kursus dapat apa aja Bu benefitnya? Katanya gitu Bu. Kalau aku udah lulus mungkin Bu, nanti dapat apa mungkin Ibu? Kau udah lulus? Mm-mm. Ya kan selama mengikuti kursus kan mungkin kita punya tujuan ya. Punya ikut kursus di Pelita Masa tuh. Ikut kursus menjahit tujuannya pingin buka wirausaha misalnya secara online bikin baju. Walaupun nanti kita tidak harus kita sendiri yang jahit gitu. Minimal kita tahulah bikin baju seperti ini tuh kayaknya kurang lebih polanya kayak gini deh. Kayaknya butuh kainnya seperti ini deh. Jenis kainnya gitu. Kemudian banyaknya kain juga untuk bikin satu blus itu berapa meter. Sehingga kalau kita hanya mengkoordinir juga kita kan tahu misalnya tidak akan dibodohi sama pegawai ya. Misalnya pegawai misalnya Bu ini buat blus kayaknya butuh 3 meter. Nggak mungkin itu kebanyakan gitu. Itu 3 meter itu untuk kebutuhan kain. Jadi kita paham gitu. Walaupun tidak harus kita sendiri kan. Kalau Bu wirausaha kan kita orientasinya jadi bosnya gitu ya, bukan jadi pekerjanya gitu. Betul. Tapi kita bisa mengarahkan pekerja untuk membuat jenis pakaian ini dengan pola yang enak dipakai itu harus seperti apa minimal. Kalau pegawai kita bikin pola kita bisa, ini kayaknya tangannya kurang besar sedikit, kerahnya ini kurang cantik, kita perbaiki. Nah, jadi kita paham lah sehingga untuk memulai suatu usaha di bidang busana itu kita sudah punya bekal gitu. Kalau dibuat rentang angka gitu. Jadi kita itu tidak mulai dari nol gitu. Kita udah punya bekal ilmu keterampilan menjahit. Jadi kita bisa mulai dari angka 3 gitu. Jadi kalau misalnya nol kan paling bikin spray misalnya sarung bantal yang lurus-lurus tapi kita enggak. Kita bisa bikin gamis langsung misalnya produksinya bisa bikin
baju anak atau blus-blus dengan desain-desain yang kekinian gitu. Oh, tentu ya. Ini di-highlight juga ya. Ternyata Pelita Masa itu kan memang melegenda ya Bu dari dulu. Tapi untuk model baju-bajunya nggak kayak kuno kayak orang-orang dulu gitu ya Bu. Ya enggak kan, karena si peserta didik juga kan kebanyakan mungkin anak-anak muda kan, mereka punya selera berpakaian yang udah lebih berkembang ya sesuai dengan tren sekarang gitu. Oke. Jadi kita arahkan aja, jadi mereka kebutuhannya bikin baju model apa ya kita bisa gitu, bisa disesuaikan Menyesuaikan, gitu. oke. Tidak harus mengacu ke pakaian zaman dulu, karena kan fashion itu kan berkembang dengan cepat lagi berkembangnya. Iya. Bulan ini model ini, bisa jadi bulan depan itu udah ada model baru lagi kan. Betul. Dan nantinya bahkan recycle ya Bu, kembali lagi ke awal Iya, gitu Bu. sangat bisa jadi Sangat gitu. bisa jadi. Jadi itulah fenomena fast fashion saat ini Bu. Fast fashion, Disebutnya ya. fast fashion. Nah mungkin ini juga sekaligus menjawab pertanyaan terakhir ya Bu. Ada peserta mudanya nggak Bu? Tentu ya tadi ada ya Bu. Coba Fatia yang udah kesana gimana coba tentang Ada. peserta, banyak sekali ya. Iya. Kebanyakan memang kita usia 17, yang sekarang sih yang terbaru itu kebanyakan anak-anak muda gitu, peserta khususnya. Oke. Oke. Boleh di-spill juga mungkin Ibu untuk terkait harganya atau Kalau harga mah nanti aja nanti ya, aja langsung yang berminat langsung main ya. serius ya. Oke. Langsung main aja lah ke Pelita Masa. Di mana Iya. lokasinya Ibu? Itu di Jalan Ija nomor 9. Kalau misalnya mau tanya-tanya dulu, misalnya ingin tahu harga kursus tingkat dasar berapa, tingkat terampil berapa, mahir berapa, atau mau ikut semuanya itu berapa total biayanya, boleh dihubungi ya ke nomor 0812 2196 3908. Oke, itu CP-nya siapa Bu? CP-nya Ibu. Oh, Ibu langsung. Oke. Kirain sama yang lain ya Bu. Aduh. Oke Bu, ternyata kita sudah 1 jam menemani Sobat Shopee yang ada di rumah, lebih kali ya. 1 Nggak jam kerasa lebih. ya. Ya nggak kerasa banget ya Bu. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini benar-benar berkat sesuai dengan hari Jumat berkat ini ya Bu. Amin. Semoga Ibu juga tambah cantik, tambah modis gitu ya Terima Bu. kasih Fatia, terima kasih. Fatia juga cantik. Oh. Aduh, tersanjung begini Ibu. Dan aku juga pengen sih Bu, ada 1-2 patah kata yang mungkin bisa mewakili hari ini ketika kita sedang siaran kepada Sobat Shopee di rumah. Apa nih pesannya dari Ibu? Apa ya pesannya? Ya yang jelas mah bahwa apapun yang kita miliki terkait dengan kompetensi itu insya Allah tidak akan pernah sia-sia gitu ya. Oke. Apalagi sebagai perempuan itu saya pribadi sangat merasakan betapa bermanfaatnya memiliki keterampilan yang memang sifatnya lebih banyak dimiliki oleh kaum perempuan, seperti kalau nggak menjahit ya walaupun tidak menutup kemungkinan banyak juga kan laki-laki yang memiliki keterampilan yang sama, tapi itu minimal untuk kebutuhan sendiri itu sangat-sangat berguna. Sehingga saya juga kalau bikin baju kadang-kadang ini nih ada harganya di Jogja misalnya 500.000, kadang saya mikir 2 kali, kalau beli kainnya kayaknya 200.000 juga cukup gitu untuk mewujudkan pakaian seperti itu. Betul. Jadi kita sudah berpikir ekonomis ya, kemudian juga kita bisa lebih produktif, kita juga bisa berguna minimal untuk diri kita sendirilah, nggak nyusahin orang lain gitu. Dengan keterampilan yang kita miliki, kan menjahit itu kalau tidak digunakan untuk bekerja, kita bisa berwirausaha. Oke. Ada mungkin Ibu ajakan untuk para Sobat Shopee yang ada dimanapun kalian berada sedang mendengarkan untuk ikut kursus nih di Pelita Masa. Gimana Bu? Sobat Shopee, selagi Pelita Masa masih berdiri dengan tegak gitu ya, bersama saya kita
belajar menjahit yuk gitu. Ayo. Karena fashion itu kan sangat kompleks ya. Iya, Baju betul. itu dari mulai ke kantor beda, ke pengajian beda, Beda. ke pesta Beda Beda. juga. tidur juga kan Tidur beda juga ya. beda lagi, Bu. Baju tidur, baju kerja, baju Mm-mm. nah itu. Jadi insya Allah itu tidak akan lekang oleh waktu, Betul. tidak akan habis oleh zaman. Kebutuhan akan berpakaian itu akan selalu ada. Jadi kita jangan khawatir dengan memiliki keterampilan menjahit itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Insya Allah itu akan selalu ada kesempatan untuk kita yang memiliki keterampilan pengetahuan apabila kita mau. Oke. Gitu. Wah, sangat dalam sekali ya ini kata-katanya dari Ibu Hani. Benar-benar menyentuh hati sekali. Dan perlu untuk digarisbawahi adalah fashion. Fashion itu adalah suatu mode yang tidak akan pernah habis lekang oleh waktu. Begitu ya, Bu ya. Ya betul Fatia. Oke, so thanks a bunch. See you in next episode. Stay tune terus di Shopee seputar obrolan para ahli di Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Bye bye. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu kusyukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudahlah kau temani diriku. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua
kau temani diriku